Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Kabar baik firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 5 hingga ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria dalam cerita ini adalah sesuatu yang tergolong aneh dan bisa dikatakan itu adalah aib pada masa itu. Mengapa? Karena dalam perjumpaan ini ada dua penghalang besar yang mengakar dalam tradisi hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Pertama, alasan kesukuan atau etnisitas. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi hingga ke zaman Yesus, hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria sudah tidak akur lagi. Orang Yahudi merasa bahwa orang Samaria ini, yang notabene-nya sebenarnya juga keturunan Israel, mereka mengatakan bahwa kalian ini adalah keturunan yang najis. Karena orang Yahudi menilai orang Samaria itu adalah hasil pernikahan orang Yahudi dengan orang non-Yahudi, atau hasil perkawinan campur antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Itu sebabnya orang Yahudi memandang orang Samaria itu dengan cara yang rendah. Sebaliknya, orang Samaria menganggap kamilah bangsa yang benar, bangsa yang paling suci yang dipilih oleh Tuhan. Dan kalian adalah bangsa yang sesat. Jadi tidak ada pertemuan di antara kedua suku ini. Malah mereka seperti musuh bebuyutan. Selain itu juga secara dogma, mereka sangat berbeda. Orang Yahudi menganggap bahwa kota suci adalah kota Yerusalem. Sementara orang Samaria mengatakan bukan, tetapi kota atau bukit Gerizim. Sehingga mereka sama-sama mengklaim kebenarannya dan sama-sama saling menyalahkan, sehingga tidak ada pertemuan di antara kedua suku tersebut. Itu sebabnya dikatakan di ayat 9 tadi, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Yahudi.
orang Samaria. Itu alasan yang pertama, alasan kesukuan. Alasan yang kedua adalah alasan gender. Biasanya para perempuan akan datang ke sumur untuk mengambil air di pagi hari atau di malam hari. Kenapa pagi hari? Karena airnya masih jernih. Dan malam hari juga airnya tetap jernih. Kalau siang hari rame, jadi airnya akan kotor. Tetapi perempuan Samaria ini memilih justru di tengah hari, sekitar jam 12 hari. Panas terik ketika tidak ada perempuan-perempuan lain di sumur itu. Mengapa dia memilih itu? Jam segitu datang. Dan dia sendirian sebenarnya di sumur itu. Dia sengaja karena dia sebenarnya malu bertemu dengan perempuan-perempuan lain, kerumunan lain. Kenapa dia malu? Ada masa lalunya, ada masa kelamnya. Perempuan itu sudah 5 kali menikah. Kalau kita lanjutkan teks hari ini kita baca. 5 kali menikah dan laki-laki yang tinggal bersama dia sekarang ini bukan suaminya. Atau disebutlah kumpul kebo. Dan ini aib di tengah-tengah budaya orang Samaria ataupun orang Yahudi sebenarnya. Jadi ada 2 penghalang perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Alasan kesukuan dan alasan gender tadi, dan juga masa lalu yang kelam dari perempuan ini. Dan kedua penghalang inilah, tembok pemisah inilah yang segera akan diruntuhkan oleh Yesus dengan percakapannya, perjumpaannya dengan perempuan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, tujuan Yesus datang ke sumur itu sebenarnya ada 2. Hatabata madok sada tinebak 2 hona. Sekali menyelam 2 pulau terlampaui. Di satu sisi karena letih di perjalanan, Yesus ingin melepaskan dahaganya karena kehausan. Dan di sisi lain juga, bukan kebetulan berjumpa dengan perempuan Samaria itu, juga ingin memberitakan Injil keselamatan kepada perempuan Samaria itu. Yesus tahu dan sadar betul bahwa ada 2 tembok pemisah di dalam perjumpaan tersebut. Tetapi Yesus memilih sikap yang pada waktu itu sangat radikal. Sebagaimana saya katakan, perjumpaan antara Yahudi dan Samaria adalah aib, najis. Tapi Yesus ingin merombak itu dengan cara yang radikal. Bagi Yesus, keselamatan itu harus diberitakan. Tidak hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi siapapun tanpa mengenal apa sukunya, apa rasnya, apa bangsanya. Yang penting seseorang itu mau menerima keselamatan yang dari Tuhan. Sebab kasih itu, keselamatan itu universal, terbuka bagi siapapun, termasuk orang-orang Samaria yang dianggap sebagai warga masyarakat yang najis oleh orang Yahudi. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Yesus dengan hati yang terbuka mau bercakap-cakap, mau berdialog dengan perempuan Samaria itu. Dan Yesus tahu latar belakang perempuan itu yang sudah 5 kali menikah dan laki-laki yang tinggal bersamanya bukan suaminya. Tetapi Yesus tidak mengungkit-ungkit itu. Melainkan Yesus ingin memulihkan hubungan, memulihkan status sosial, keadaan diri perempuan tersebut, walaupun ada penghalang yang besar. Dan cara Yesus tentu dengan pendekatan yang persuasif, dengan pendekatan kasih, dengan pendekatan empati, tidak menghakim-hakimi. Dak Peter menguhum-uhumi, hona gudangan dosam, tidak. Tuhan tahu itu, tapi tangan Tuhan terbuka menerima siapapun yang punya aib, siapapun yang punya masa kelam. Dan hal berikutnya yang perlu kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang saya katakan, bahwa masa kelam atau dosa masa lalu perempuan Samaria itu tidak menjadi alasan bagi Yesus untuk tidak menerimanya. Dan pada intinya Yesus meyakinkan perempuan itu bahwa siapapun yang mau percaya kepadanya, yang mau menerima air kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus, maka dia akan menerima keselamatan, pengampunan, dan kebahagiaan yang sejati.
Yesus tidak terlalu peduli dengan masa lalu seseorang. Bagi Yesus pengampunan dan penerimaan akan selalu ada bagi siapapun yang mau, yang karena dahaganya meminum air kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya yakin bahwa semua jemaat yang datang hari ini, termasuk saya, pasti memiliki masa lalu yang kelam. Kita sendirilah yang tahu. Kita sendiri dan Tuhan kita. Mungkin itu kita rahasiakan, kita tutup rapat-rapat, dan kita mungkin berusaha melupakannya, tapi nyatanya tidak bisa. Masa lalu yang kelam tidak mungkin dilupakan, itu sudah membekas. Tugas kita adalah bagaimana mengampuni masa lalu. Itu yang paling sulit. Ada banyak penghalang, termasuk yang saya katakan, masa kelam kita yang bisa saja menghambat kita datang kepada Yesus. Dan lebih parahnya, masa kelam atau sesuatu yang kelam dalam hidup kita ini, itu ibarat penjara yang menyiksa dan membelenggu kita, sadar atau tidak sadar. Akibatnya apa? Hidup kita menjadi tidak bahagia. Kita selalu hidup dalam kekhawatiran. Kita selalu hidup dalam rasa malu, minder. Kita hidup selalu dalam rasa takut. Kita hidup dalam keraguan. Kita hidup dalam kebimbangan. Dan sadar atau tidak, masa kelam, masa lalu ini membuat kita, jiwa kita menjadi kering. Jiwa kita menjadi haus dan bisa terasa hampa. Saya mau katakan Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa masa lalu yang kelam yang kita miliki dalam hidup ini tidak akan pernah bisa kita lupakan. Dan tidak usah berletih-letih untuk berusaha melupakannya, karena kita tidak akan mungkin melupakannya. Yang terpenting sekarang adalah bukan berusaha untuk melupakan masa lalu kita yang kelam, tapi bagaimana kita mau menerima, mengampuni, dan berdamai dengan masa lalu kita. Bagaimana caranya? Ingat, Yesus telah menerima kita dengan segala kelemahan kita. Dan dia tidak berusaha mengungkit-ungkit masa lalu kita yang kelam, seperti yang ia lakukan kepada perempuan Samaria. Yesus tahu rasa sakit yang ada dalam batin kita, dalam jiwa kita. Dan Yesus tidak ingin mengorek-orek luka lama itu, tapi dia ingin memulihkan. Dan Yesus datang untuk memberikan kekuatan, memuaskan dahaga setiap orang yang memiliki persoalan yang berat dalam hidupnya, termasuk masa lalunya yang kelam. Dan janji Tuhan sungguh luar biasa, sama seperti kepada perempuan Samaria itu, di ayat 14 dan ayat 15. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air dari sumur itu maksudnya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sebagai contoh yang nyata, mungkin kita sebagian mengenal salah satu presenter tersohor di dunia, perempuan Amerika, kulit hitam, Oprah Winfrey. Dulu acaranya sangat tenar, di Oprah Winfrey Show. Dia perempuan dengan gaji tertinggi lah termasuk. Dan sekarang dia termasuk, menurut majalah Forbes, sebagai wanita terkaya di dunia, termasuk. Kesuksesannya tidak seindah masa lalunya. Dan dia mengakui, waktu di Oprah Winfrey, episode berapa saya kurang ingat, dia mengakui dia punya masa lalu yang kelam, tapi dia bisa bangkit. Waktu remaja, dia pernah diperkosa oleh sepupunya sendiri. Betapa kejamnya, betapa menyakitkannya, betapa itu sungguh-sungguh melukai dirinya. Di masa remaja, bayangkan. Diperkosa oleh sepupunya sendiri, keluarganya sendiri. Dia drop, dia hancur lebur, berkeping-keping. Tapi perlahan dia bangkit. Dan setelah dia bisa bangkit, apa yang dia katakan? Sampai kapanpun aku tidak akan pernah melupakan masa laluku yang kelam itu, trauma itu. Tapi aku bisa memilih
aku berdamai dan mengampuni orang yang telah menyakitiku. Dan itulah yang membuat dia berhasil, karena dia mau mengampuni masa lalunya yang kelam. Dan kita lihat di Alkitab, contoh yang paling konkret, Raja Daud. Raja Daud dengan segala kekuasaannya, popularitasnya, kehebatannya, dia punya masa lalu yang kelam. Apa masa lalunya yang kelam? Ketika dia selingkuh dengan istri Uria, Batsheba. Dan apa yang terjadi? Lahirlah anak dari Batsheba. Tuhan marah, anak yang lahir itu langsung mati seketika. Tilahaon. Dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu kan masa lalu yang sangat menyakitkan. Tuhan menghukum dia, tapi karena dia bertobat, dia mau datang kepada Tuhan, maka lahirlah pengganti anak itu dari Batsheba. Lahirlah Raja Salomo, raja yang lebih luar biasa dibandingkan ayahnya. Itu sebabnya, saudara-saudara, mungkin saat ini kita juga punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang pahit. Mungkin di antara kita ada yang sedang merasa ditolak dalam hidup ini. Ada yang merasa direndahkan, ada yang merasa tidak dihargai, ada yang merasa tidak disayangi, ada yang merasa tidak dipedulikan, ada yang merasa tidak diterima, ada yang merasa dikucilkan, ada yang merasa dipojokkan, atau ada yang merasa dihina. Perasaan-perasaan ini harus jujur kita akui di hadapan Tuhan. Kalau memang hati kita sedang tidak baik, jangan pura-pura baik di hadapan Tuhan. Kalau kita memang sakit hati atau ada kepahitan dalam hidup kita ini, jangan katakan aku baik-baik saja Tuhan. Katakan aja apa yang ada, yang tersembunyi dalam hati kita. Supaya Tuhan tahu bagaimana dia akan mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Dengan demikian, Yesus akan datang menghampiri kita, merangkul kita, mengusap air mata kita dan memulihkan keadaan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari datang kepada Yesus, sumber air kehidupan yang akan menyegarkan jiwa kita yang remuk, yang akan menyegarkan jiwa kita yang penat dengan segala persoalan hidup yang kita hadapi. Kita membutuhkan air kehidupan supaya kita bisa tetap bertahan, bahkan dimenangkan menghadapi segala kepahitan dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang penuh rahmat dan kasih karunia, kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami merasakan bahwa Tuhan selalu menuntun kami, memelihara dan mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang luar biasa mendengarkan firman-Mu yang telah menyapa kami. Sebagaimana perempuan Samaria, sebenarnya ada penghalang besar, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi dengan penuh kuasa, keberanian, dan ketulusan hati, Yesus mau menerima perempuan Samaria itu, walaupun secara kesukuan dan juga masa lalu yang kelam bisa menghambat, tapi itu tidak menjadi alasan bagi Yesus untuk tidak menerima perempuan tersebut. Dan akhirnya dia mendapatkan air kehidupan, yaitu pengampunan, keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan, Engkau bisa menilik hati kami yang terdalam, bahwa setiap kami pasti memiliki masa kelam, hal yang pahit yang membuat kami trauma di dalam hidup ini, yang mungkin kami rahasiakan, kami tutup rapat-rapat. Tetapi kami jujur ya Tuhan, masa lalu yang kelam, kepahitan itu seringkali membelenggu kami, seringkali menekan kami, sehingga kami merasa terpenjara dan tidak berbahagia dalam hidup ini. Oleh karena itu kami datang sujud kepada-Mu ya Tuhan, sebab kami percaya Engkau akan menerima kami dan tidak akan mengungkit-ungkit masa lalu kami. Biarlah kami ya Tuhan, jikalau kami berdosa di masa lalu kami sungguh-sungguh datang kepada-Mu mengaku segala kelemahan kami. Kami rindu Tuhan yang menjamah kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan kami secara pribadi. Karena Engkau air kehidupan yang akan menyegarkan jiwa kami yang penat, jiwa kami yang remuk. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah gembala kami, Engkaulah air kehidupan yang akan mengalir dalam hidup kami, dan kami akan memancarkan air kehidupan itu setelah kami menerimanya dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati gereja-Mu ini dalam setiap pelayanan,
baik secara new normal maupun yang secara online. Baik jemaat yang hadir pada saat ini ataupun yang beribadah dari rumah masing-masing. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa ibadah ini akan sempurna ketika kami sungguh-sungguh dengan iman percaya melaksanakannya di dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, terlebih yang beribadah dari rumah. Biarlah doa-doa kami, nyanyian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, karunia-Mu kiranya senantiasa melimpah atas seluruh jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, dari sektor 1 hingga sektor 5. Tuhan yang memberikan pengharapan, kekuatan, semangat hidup dalam menjalani kehidupan yang semakin sulit akhir-akhir ini, khususnya karena wabah COVID-19. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah ditandingi oleh kuasa apapun di dunia ini. Bermurah hatilah atas seluruh jemaat-Mu, rangkul semua jemaat-Mu ya Tuhan dalam kasih-Mu. Dan kami juga berdoa untuk setiap proses perizinan rumah ibadah-Mu ini. Segala usaha, kerja keras telah dilakukan oleh umat-Mu ya Tuhan melalui panitia pembangunan. Kami berusaha, kami bekerja, kami berdoa. Buahnya Tuhanlah yang menjadikan. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membuat kecewa setiap orang yang bersandar dan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan mampu menunjukkan mujizat-Mu melampaui apa yang kami perkirakan. Kasihani kami ya Tuhan, dan dengarkanlah seruan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari